Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mendorong pemerintah membuat aturan yang jelas jika ingin melanjutkan aturan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Agus mengatakan iuran TAPERA belum ada peraturan yang baku, di mana Agus juga menyarankan ada konsultasi atau penyerapan aspirasi publik sebelum iuran TAPERA itu dijalankan. Pemerintah lagi-lagi menerbitkan kebijakan kontroversial yang dinilai membebani rakyat. Para pekerja baik pegawai pemerintah maupun swasta dan buruh diwajibkan membayar iuran TAPERA tabungan perumahan rakyat sebesar 2,5% dari penghasilan sebagai tabungan pembiayaan rumah. Kebijakan ini menuai penolakan dari berbagai pihak, padahal DPR dan pemerintah sebelumnya sudah sepakat dengan penerbitan Undang-Undang TAPERA. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai peraturan ini harus mengatur pengecualian bagi masyarakat yang telah memiliki rumah sehingga sifatnya tidak wajib. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mendorong pemerintah membuat aturan yang jelas jika ingin melanjutkan iuran tabungan perumahan rakyat. Agus mengatakan iuran TAPERA belum ada peraturan yang baku. Agus melihat adanya celah korupsi dalam kebijakan jika mekanisme tidak diatur dengan jelas. Menurutnya, hal-hal detail perlu diatur lebih jelas agar kebijakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Gini, ini bukan urusan bukan kebijakan baru ya. Ini sudah dulu namanya Bappertarum dan seterusnya. Tetapi dulu untuk ASN. Kalau sekarang untuk seluruhnya. Yang akan menjadi persoalan satu misalnya. Karena ini katanya kan beriur, ya kan? Menabung, gotong royong, begitulah istilahnya. Pertanyaan saya sama dengan yang lain, kalau saya sudah punya rumah, kita tetap akan beriur. Belum jelas, karena aturannya sebagian penguasa bilang iya, sebagian tidak. Kemudian juga kalau saya sudah punya rumah, belum punya rumah tapi saya punya tanah kosong, boleh nggak rumahnya itu dibangun dengan iuran kita? Belum juga terjawab. Betul. Kemudian juga bagaimana caranya supaya nanti ketika saya pensiun misalnya umur 55, let's say ya 55 gitu ya, terus tabungan saya berapa? Kalau gaji saya di bawah 10 juta kan kecil sekali. Sementara harga-harga tanah dan sebagainya sudah mahal. Lalu kurangnya dari mana? Apakah pemerintah mau mensubsidi? Subsidi bisa subsidi sisa harganya atau subsidi bunga. Karena kita harus pinjam bank. Usia sudah 55, pinjam bank itu tidak laku karena usia kita sudah semakin pendek. Ya, jadi itu hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat. Belum lagi bangsa ini hobinya korupsi. Jadi kita sudah lihat semuanya dikorupsi, tidak melihat dan merata. Tidak hanya pejabat, level bawah pun juga korupsi. Jadi ini nanti jadi pertanyaan, lah kalau uang saya hilang seperti di Jiwasraya, kawan-kawan saya pensiunan dari Bank Mandiri, pensiunan dari BUMN lain sekarang tidak menerima atau menerima sedikit sekali dari Jiwasraya, padahal uangnya dipotong saat masih bekerja. Itu semua yang belum bisa, jadi kita masih terbatas angan-angan. Tapi itulah antisipasi yang harus didengar oleh pemerintah. Ya, sekali lagi kan ini pola Pak Jokowi yang cepat gitu ya. Nanti damage-nya bukan urusan saya. Ini begini, jadi sekarang sudahlah, kalau ini hentikan saja. Pemerintah segera merevisi atau masyarakat melakukan gugatan ke Mahkamah Agung. Atau kalau tadi Mas Huda sampaikan, ya langsung aja kita JR-kan ke Mahkamah Konstitusi, kita uji itu undang-undangnya dengan Undang-Undang Dasar. Jadi tidak usah masyarakat, sekali lagi, bukan saya merendahkan, sama bukan, tapi masyarakat kelas bawah ini, MBR ini, dengan apapun yang dia kerjakan, dia segala macam, itu tidak akan pernah bisa punya rumah. Lihat harga tanah. Tanah saja kan maklarnya begitu banyak mengambil keuntungan. Kecuali pemerintah punya bank tanah, lakukan, bangunkan, kita nyicil. Nah, itu pun juga kalau yang pekerja serabutan kan susah. Jadi, sudahlah pemerintah mengejar backlog dari pengadaan rumah, buat saja rumah sewa rusun, tanahnya nggak terlalu besar. Tapi serius bikinnya, jangan lagi dikorupsi.
kontraktor itu kerjakan dengan baik pun dia untung kok. Tapi selama ini kerakusan itulah yang menjadi semua persoalan yang terjadi di Republik ini. Tim TVMO memberitakan dari Jakarta.